Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farel Ahmad Rizky Putra Ardiansa dari kelas I Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi PTI sebagai pengganti UTS dengan judul Etika dan Moral Pengguna Teknologi Informasi. Etika dan moral sangat diperlukan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Ketika merupakan pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang buruk maupun hak-hak yang kewajiban moral, akhlak yang harus disandang oleh seseorang maupun kelompok orang. Sedangkan moral adalah ajaran yang baik dan buruk yang diterima umum atau yang menyangkut akhlak, budi pekerti, dan susila. Jadi, orang yang memiliki etika dan moral tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan hasil karya hak cipta orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menghargai hasil karya orang lain, perangkat teknologi dan komunikasi seperti perangkat lunak atau program-program komputer merupakan suatu karya hak cipta atau karya intelektual yang harus kita hargai dan hormati. Karena perangkat tersebut diciptakan susah payah, penuh pengorbanan, membutuhkan pemikiran yang lama dan hanya orang tertentu saja yang dapat membuatnya. Apalagi keberadaannya digunakan untuk kepentingan dan kemudahan masyarakat dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan komputer. Sehingga perangkat lunak komputer atau program komputer itu menjadi suatu barang yang mahal dan berharga. Komputer tanpa perangkat lunak atau program pendukungnya tidak bisa bila dioperasikan. Jadi perangkat lunak sangat memegang peranan penting dalam pengoperasian komputer. Dapatkah kamu membayangkan jika suatu komputer tidak memiliki perangkat lunak atau program-program pendukung? Berdasarkan fakta tersebut, maka kita perlu memberikan penghargaan yang tinggi kepada pencipta atau kreator perangkat lunak. Pemberian penghargaan tersebut dapat kita lakukan melalui cara-cara berikut. Selalu menggunakan perangkat lunak asli, resmi, dan berlisensi dari perusahaan yang mengeluarkan perangkat lunak tersebut, seperti perusahaan Microsoft, Apple, dan sebagainya. Menghindari penggunaan perangkat lunak bajakan bisa dipertanggungjawabkan kualitas dan keasliannya. Tidak menurut serta dalam tindakan menyalin, copy, maupun menggandakan perangkat lunak komputer tanpa seizin dari perusahaan yang menerbitkan perangkat tersebut. Tidak melakukan tindakan pengubahan, pengurangan, maupun penambahan hasil ciptaan suatu perangkat lunak. Hak cipta perangkat lunak. Sebelum kita sampai pada penjelasan yang luas, kita harus memahami dulu tentang ciptaan atau karya cipta apa saja yang dilindungi oleh undang-undang. Menurut pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang seni dan sastra. Sedangkan perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain. Apabila digabung dengan media yang dapat dibaca dengan komputer, akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Tata cara mengkutip atau mengcopy hasil karya orang lain. Ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam mengutip maupun mengcopy hasil karya cipta orang lain. Jadi, kita tidak sembarangan menggunakannya. Hasil karya cipta tersebut, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum mengkutip, mengcopy hasil karya orang lain. Yang kedua, dampak dan tantangan penggunaan teknologi informasi. Sampai saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan telah mengantarkan masyarakat menuju babak baru, yaitu babak yang memanfaatkan peralatan-peralatan yang merupakan hasil dari teknologi.
penggunaan tenaga manusia yang semakin hari semakin kecil volumenya, seringkali menyebabkan orang kehilangan pekerjaannya karena tugasnya telah tergantikan oleh peralatan atau mesin. Sebagai sarana penyampaian informasi dan komunikasi, komputer bisa dipakai sebagai sarana berinternetan. Lewat internet, orang bisa mencari bermacam-macam informasi dan berkomunikasi. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi teknologi informasi ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi, seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Selain memberikan keuntungan, ternyata peralatan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Dampak negatif tersebut muncul sebagai akibat dari penggunaan yang salah atau tidak bertanggung jawab dari yang menggunakan. Beberapa dampak negatif tersebut adalah: satu, anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal lainnya, seperti belajar dan olahraga. Yang kedua, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Ketiga, adanya pelanggaran hak cipta. Keempat, kejahatan di internet. Lima, penyebaran virus komputer. Dan yang terakhir, pornografi, perjudian, penipuan, tayangan kekerasan. Adapun cara mengatasi dampak-dampak negatif tersebut adalah: satu, gunakan teknologi untuk menjalin hubungan dengan orang yang sudah dikenal. Dua, cari komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata. Tiga, perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet. Empat, menghindari pemakaian telepon seluler yang berfitur canggih oleh anak-anak di bawah umur dan lebih mengawasi penggunaan telepon seluler. 5. Perbanyak membaca buku-buku yang bersifat edukatif dan bersifat keimanan serta aplikasi komputer yang bersifat mendidik. Dan yang terakhir, perlunya pengaturan waktu untuk berada di depan komputer atau televisi. Sekian pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada salah karena saya mahasiswa biasa yang tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.